Perkenalkan, nama saya Susanti, kelas 4D, dosen pengampun Panurohman Eskom. Di sini saya akan mereview jurnal. Judul jurnal saya adalah aplikasi monitoring suhu ruangan berbasis komputer. Pertama, saya akan menjurnal judulnya alat pemantau suhu ruangan melalui web berbasiskan microcontroller AT89S51. Jurnal ISSN 1411 strip 6286, volume dan halaman 0 dan 1 strip 6, tahun 2006. Penulis Robi Chandra. Tujuan penelitian, tujuan dari perancangan sistem ini adalah agar dapat membantu manusia mengetahui perubahan suhu suatu ruangan dari tempat yang berbeda. Metode penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan sebagai metodologi pada penulisan ini yaitu penelitian alat. Objek penelitian, komputer Universitas Gunadarma. Hasil penelitian, hasil dari pemantauan tersebut dapat dilihat pada layar LCD dan internet. Kelebihan penelitian, pemantauan suhu ruangan dapat dilakukan melalui web. Hasil pembaca suhu ruangan ditampilkan di web berasal dari hasil proses yang dilakukan di web server atas permintaan dari klien. Kekurangan penelitian, pemantauan suhu ruangan hanya dapat dilakukan pada ruangan berukur 3x4 meter. Jurnal yang kedua, judul Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Jarak Jauh memanfaatkan Embedded Sistem berbasis mikroprosesor W5100 dan AT8535. Jurnal IJEIS, volume dan halaman 1-2 dan 1 strip 12, tahun 2013. Penulis pertama Fauzan Nurrahmadi, yang kedua Ahmad Asyari. Tujuan penelitian, tujuan dengan merancang sebuah sistem monitoring suhu di mana microcontroller AT89SI51 digunakan sebagai pengendali dan hasilnya akan diperlihatkan pada web. Metode penelitian, studi literatur dan proses penelitian. Objek penelitian, embedded sistem berbasis mikroprosesor W5100 dan AT8535. Hasil penelitian, dalam penelitian ini menciptakan sebuah prototipe sistem kontrol dan monitoring suhu pada suatu tempat atau objek dengan memanfaatkan microcontroller W5100 pada modul WIZ110SR sebagai regulator komunikasi data dengan jalur internet TCP/IP dan jalur data RS232 dan microcontroller AT8535 sebagai sistem yang bertanggung jawab untuk pengontrolan suhu. Kelebihan penelitian, sistem kontrol dan monitoring ini dapat dikatakan sebagai sistem yang informatif dikarenakan sistem yang dapat menyajikan data suhu sesuai dengan keadaan yang dapat dikatakan sebagai sistem yang efisien, dikarenakan sistem ini masih menggunakan dua buah microcontroller sebagai kendali dan komunikasi. Microcontroller W5100 pada modul WIZ110SR dapat bekerja dengan baik dengan konversi data serial ke paket data sehingga dapat dibaca oleh user melalui jaringan komputer. Kekurangan penelitian, sistem kontrol dan monitoring ini belum dapat dikatakan sebagai sistem yang cerdas, karena hanya dapat mengendalikan suhu pada objek akan tetapi tidak adaptif untuk mengendalikan draw atau nose. Yang ketiga, jurnal judul Perancang Sistem Alat Pengukur Suhu Ruangan Berbasis Microcontroller AT-MEGA8. Jurnal STMIK Musirawas Lubuk Linggau, volume dan halaman 6-2 dan 1 strip 8, tahun 2014. Penulis Rudi Kurniawan.
Tujuan penelitian dapat mengamati suhu ruangan dengan penambahan aplikasi SMS GetWow yang berbasis web untuk pemantauan dari jarak jauh. Metode penelitian pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box, yaitu dengan menguji kemampuan sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Objek penelitian laboratorium STMIK Strip Mura Lubuk Linggau. Hasil penelitian mikrokontroler ATmega 8 dapat digunakan untuk mengolah data hasil deteksi sensor dan dikirimkan ke aplikasi pada komputer melalui port serial menggunakan rangkaian RS-232. Kelebihan penelitian, pengecekan kondisi suhu ruangan dapat dilakukan secara komunikasi jarak jauh, yang mana jarak tidak menjadi penghalang untuk mengetahui informasi kondisi ruangan, selama adanya sinyal operator seluler. Kekurangan penelitian berdasarkan jurnal yang ada, saya tidak mendapatkan kekurangan. Jurnal keempat, judul Perancangan dan Implementasi Pengontrol Suhu Ruangan Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. Jurnal Simetris, volume dan halaman 7-1 dan 1-6, tahun 2016. Penulis Dias Prihatmoko. Tujuan penelitian untuk perancangan simulasi sistem kontrol suhu dan beserta implementasinya berupa prototipe sistem kontrol suhu ruangan menggunakan mikrokontroler Arduino. Metode penelitian untuk mewujudkan suatu sistem kontrol suhu menggunakan sensor suhu. Maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang langkah-langkah dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Objek penelitian menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Hasil penelitian ini menghasilkan prototipe sistem kontrol suhu yang dilengkapi dengan fitur penampilan suhu dengan LCD. Kelebihan penelitian, sistem kontrol suhu ruangan yang dapat digunakan mengontrol suhu ruangan secara otomatis menggunakan sensor suhu. Kekurangan penelitian berdasarkan jurnal yang ada, saya tidak mendapat kekurangan. Dan jurnal kelima, judul Monitoring Suhu Berbasis Web dengan Komponen Ajax dan Mikrokontroler AT89S51. Jurnal STMIK Profesional Makassar. Volume dan halaman 4-2 dan 1-5, tahun 2009. Penulis Tafsir Hasanuddin. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah agar dapat membantu mengetahui perubahan suhu suatu tempat dari tempat yang berbeda. Metode penelitian akumulatif. Objek penelitian dengan komponen Ajax dan mikrokontroler AT89S51. Hasil penelitian membandingkan antara suhu yang ditampilkan di browser dengan suhu yang terbaca pada termometer menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian pula komponen Ajax yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Kelebihan penelitian dapat ditampilkan di browser secara real time dengan menggunakan komponen Ajax. Kekurangan penelitian, tidak ada perbedaan suhu termometer dengan suhu yang tampilkan pada browser dan tidak ada perubahan signifikan. Jurnal yang keenam, judul Monitoring Suhu Ruangan Server dengan Fuzzy Logic, metode Sugenu menggunakan Arduino dan SMS. Jurnal STMIK Nusa Mandiri Sukabumi. Volume dan halaman 1-1 dan 1-8, tahun 2014. Penulis yang pertama Rosi Rusdian Abdullah, yang kedua Agung Wibowo. Tujuan penelitian untuk mempertahankan baik komunikasi mengakses perlu server, pemeliharaan dari memadai fisik, keamanan pemantauan, seperti ruang server dan suhu ruang server, dan akan dibuat miniatur sistem otomatis pengendalian suhu pada ruang server dengan mikrokontroler menggunakan aplikasi Fuzzy metode Sugenu. Metode penelitian akumulatif. Objek penelitian Arduino menggunakan itu ATmega
328P menggunakan untuk pemeran suhu di LCD PCD8544. Hasil penelitian, sistem bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta perancangan awal sistem embed yang dibuat menjadikan suhu ruangan tetap pada range suhu normal, sehingga kinerja dan peralatan server tetap terjaga. Sensor LM35 telah terbukti mampu membaca perubahan suhu. Kelebihan penelitian, sistem monitoring suhu ruang dengan Arduino bertujuan membantu dan mempermudah kerja staf IT dalam menjaga kestabilan temperatur ruang server dan sebagai salah satu cara monitoring keamanan fisik ruang server. Kekurangan penelitian, apabila suhu ruang server melebihi batas yang ditentukan dan prosedur perbaikan yang dilakukan tidak bekerja, sistem akan memberikan peringatan dini dengan mengirimkan informasi melalui layanan SMS. Jurnal yang ketujuh, judul Rancang Bangun Saklar Lampu Otomatis dan Monitoring Suhu Rumah menggunakan VB.NET dan Arduino. Jurnal Teknik Komputer Politeknik Sukabumi. Volume dan halaman 1/1 dan 67/72 tahun 2016. Penulis yang pertama Trisyani Dewi Hendrawati, yang kedua Indra Lesmana. Tujuan penelitian membuat aplikasi smart home yang dapat dirancang dengan saklar lampu otomatis dan monitoring suhu. Metode penelitian akumulatif. Objek penelitian mikrokontroler Arduino Uno dan VB. Hasil penelitian berdasarkan penguji alat tersebut antarmuka VB.NET yang dirancang dapat terkoneksi dengan hardware dan bekerja dengan baik. Kelebihan penelitian, sistem ini mampu bekerja sebagaimana fungsinya dengan baik, dan untuk pengujian saklarnya berjalan sesuai dengan output yang dihasilkan. Kekurangan penelitian, kekurangan alat ini adalah sering terjadi bug atau kesalahan pada aplikasinya secara tiba-tiba, dan belum dibuat sistem keamanan pada sisi aplikasinya, sehingga semua orang bisa mengendalikannya atau mengakses alat ini. Jurnal yang ke-8, judul Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Mesin Pembentukan Embrio Telur Ayam Berbasis Microcontroller Arduino Uno. Jurnal TICOM. Volume dan halaman 4/3 dan 1/5 tahun 2016. Penulis yang pertama Noni Juliasari, yang kedua Erian Dwi Hartanto, yang ketiga Sri Mulyati. Tujuan penelitian, perancangan aplikasi ini dilakukan untuk pengembangan dari mesin pembentukan embrio telur ayam secara otomatis. Metode penelitian, metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode waterfall. Objek penelitian, mesin pembentukan embrio telur ayam berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Hasil penelitian, aplikasi ini menggunakan sensor suhu kelembapan DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan serta menggunakan relay module yang terhubung dengan lampu sebagai media pemanas ruangan. Di dalam aplikasi ini juga terdapat motor penggerak penambang telur. Dengan adanya aplikasi monitoring suhu dan kelembapan pada mesin pembentukan embrio telur ayam ini dapat mempermudah peternak dalam mengelola mesin pembentukan embrio telur dengan baik. Kelebihan penelitian, yang pertama, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengelola suhu dan kelembapan pada pembentukan embrio telur ayam. Yang kedua, pencatatan terkait pembentukan embrio telur terdapat pada aplikasi ini. Yang ketiga, terdapat monitoring suhu dan kelembapan. Apabila tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka akan memberikan informasi kepada pengguna. Yang keempat, mudah mengelola banyak telur dalam satu waktu dengan adanya pencatatan yang terstruktur. Kekurangan penelitian, yang pertama, belum adanya fungsi saat lampu
Merancang sistem otomatis pembaca suhu ruangan menggunakan output kipas dan sensor LM35 berbasis microcontroller ATmega 16. Jurnal ISSN 1978 strip 8282. Volume dan halaman 8-2 dan 1 strip 10. Tahun 2015. Penulis yang pertama Ageng Stiani Rapika, yang kedua Sudaryono, yang ketiga Wisnu Dwi Andoyo. Tujuan penelitian untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Tujuan ini adalah tujuan dari desain secara umum. Metode penelitian akumulatif, objek penelitian kipas. Hasil penelitian implementasi dari penguraian di atas adalah dengan membuat sistem alat pendeteksi suhu ruangan menggunakan output kipas. Penanganan kekurangan dalam penggunaan kipas sederhana dapat diminimalisir menggunakan alat pendeteksi suhu menggunakan output kipas. Kelebihan penelitian mempunyai in-system programmable flash on chip yang mengizinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem menggunakan hubungan serial SPI. Kekurangan penelitian berdasarkan jurnal yang ada, saya tidak mendapat kekurangan. Dan jurnal yang terakhir, yang ke-10, judul analisis dari operasi prestasi dari sebuah pendingin sistem berdasarkan diharkis gugus metode. Jurnal Energy dan Building, volume dan halaman 138 dan jurnal yang 10 yaitu jurnal yang terakhir, judul analisis dari operasi prestasi dari sebuah pendingin sistem berdasarkan dihierarkis gugus metode. Jurnal Energy dan Building, volume dan halaman 138 dan 1/9 tahun 2017. Penulis yang pertama Man Valley, yang kedua Yong Lin Zhu. Tujuan penelitian untuk menganalisa itu operasi prestasi dari pendingin sistem menggunakan sebuah built-in analitis alat di SPSS V17.0. Metode penelitian akumulatif. Hasil penelitian ini belajar menunjukkan bagaimana sebuah data mining alat hierarkis gugus metode bisa menjadi terapan untuk menganalisa itu operasi performance dari sebuah pendingin sistem. Kelebihan penelitian menyediakan pendingin energi untuk komersial dan industri yang efisien dan mudah. Kekurangan penelitian berdasarkan jurnal yang ada, saya tidak mendapat kekurangan. Dan terima kasih telah menonton review jurnal saya. Terima kasih.